Poin B-nya, sholat jamak. Nah, digabungkan sekarang. Ya. Jadi biasa Anda dengar jamak qasar, gabung sama pangkas gitu kan. Poin pertama dalam masalah bahasan sholat jamak yaitu hukum sholat jamak sendiri, penggabungan sholat. Sholat jamak merupakan sebuah rukhsah dalam kurung keringanan yang boleh dilakukan kecuali menjamak dua sholat, yaitu sholat duhur dan asar pada hari Arafah di Arafah serta menjamak dua sholat maghrib dan isya saat bermalam di Muzdalifah. Maka hal itu merupakan ketentuan yang tidak ada pilihan selain melakukannya berdasarkan keterangan dalam hadis sahih bahwa Rasulullah SAW menjamak sholat duhur dan asar ketika di Arafah dengan satu azan dan dua iqamah, dan ketika di Muzdalifah beliau menjamak sholat maghrib dan isya dengan satu azan dan dua iqamah. Diriwayatkan Muslim nomor 1218 ya. Jadi Anda menjamak ini sunnah, boleh. Misalnya duhur sama asar kalau Anda musafir ya. Nah, duhur sama asar Anda sholat atau maghrib sama isya ya. Ini pilihan. Boleh juga Anda tidak menjamaknya di waktu masing-masing. Kecuali tadi beliau tekankan kalau lagi haji, ya, Anda lagi haji ya, syaratnya haji dan berada di Arafah. Kalau orang sedang tidak haji kayak petugas-petugas haji saya tidak masuk dalam masalah ini. Memang orang lagi berihram, lagi haji, maka hukumnya berbeda. Di situ mereka di Arafah menjamak duhur dan asar ya. Begitu juga malamnya tanggal 9 Zulhijjah ya, malamnya malam Muzdalifah mereka juga menjamak maghrib dan isya. Seperti itulah. Walaupun duhur asar dikerjakan di Arafah di waktu duhur, jamak qasar takdim dimajukan dan maghrib isya itu dilakukan secara takhir atau diterlambatkan di waktu isya. Poin kedua dalam masalah jamak yaitu tata cara sholat jamak. Kata beliau, adapun tata cara menjamak sholat ialah bahwa musafir hendaklah menunaikan sholat duhur dan sholat asar dengan dijamak, digabungin. Jika jamak takdim dimajukan maka ia menunaikannya pada awal waktu duhur. Sedangkan jika jamak takhir dijamak tapi diterlambatkan di waktu asar, maka ia menunaikan pada awal waktu asar. Atau menjamak sholat maghrib dan sholat isya, baik jamak takdim dikerjakan di waktu maghrib sama isya, atau jamak takhir diterlambatkan di waktu isya, maghrib dulu baru isya. Dan ingat urutannya harus tetap sama ya. Di waktu duhur, misalnya kita mau jamak duhur asar, tetap duhur dulu baru asar, dua rakaat jamak qasarnya ya. Kemudian kalau ditakhirkan, dilambatkan di waktu asar juga sama, tetap duhur dulu baru asar. Nggak boleh asar dulu baru duhur, karena tetap harus berurut. Begitu juga dengan maghrib sama isya. Maghrib sama isya dulu di waktu maghrib, atau di waktu isya tetap maghrib dulu baru isya. Saya ulangi kata beliau, adapun tata cara menjamak sholat ialah bahwa musafir hendaklah menggunakan atau menunaikan sholat duhur dan sholat asar dengan dijamak, digabungkan. Jika jamak takdim dimajukan di waktu duhur, maka ia menunaikan pada awal waktu duhur, sedangkan jika jamak takhir diterlambatkan di waktu asar, maka ia menunaikan pada awal waktu asar. Atau menjamak sholat maghrib sama sholat isya, baik jamak takdim dimajukan atau jamak takhir atau diterlambatkan. Dengan melaksanakan keduanya pada awal waktu masing-masing dari keduanya. Berdasarkan keterangan dalam sebuah hadis bahwa suatu hari saat berada di daerah Tabuk, Rasulullah SAW mengakhirkan sholatnya. Jadi duhur sama asar diterlambatkan di waktu asar, atau maghrib sama isya diterlambatkan di waktu isya. Lalu beliau pergi menunaikan sholat duhur dan asar dengan dijamak. Lalu beliau pergi lagi menunaikan sholat maghrib dan isya dengan dijamak. Di mana ketika itu beliau datang ke Tabuk untuk berperang. Disebutkan dalam riwayat Muslim nomor 706. Dibolehkan bagi penduduk sebuah daerah untuk menjamak antara sholat maghrib dan isya di masjid pada malam di mana hujan turun deras atau udara terasa dingin sekali atau angin berhembus kencang. Jika hal itu akan menyulitkan mereka kembali lagi ke masjid saat waktu sholat isya tiba. Karena Rasulullah SAW pernah menjamak antara sholat maghrib dan isya pada malam di mana ketika itu turun hujan deras. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 543. Ya. Jadi agak berbeda sedikit bahasan tentang qasar. Qasar itu kan memangkas. Pangkas ini hanya boleh bagi musafir. Duhur, asar, isya jadi 2 rakaat. Kalau jamak menggabungkan, musafir boleh menjamak sekaligus qasar tadi, menggabungkan dan memangkas. Tapi bagi mukim ada keadaan-keadaan tertentu dibolehkan untuk menjamak, tapi tidak qasar. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Di waktu duhur boleh menjamaknya. Maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Tapi di waktu maghrib itu namanya dijamak ya. Baik itu takdim atau takhir. Tapi umumnya orang ditakdim, didahulukan ya. Itu karena keadaan-keadaan tertentu, keadaan-keadaan genting, keadaan kayak terjadi gempa, ya banjir. Kita nggak memungkinkan sama sekali untuk sholat masing-masing di waktunya. Maka semua ini tentu dibolehkan sebagaimana beliau bahasakan tadi ya.
Juga dibolehkan bagi orang yang sakit menjamak antara dua sholat, yaitu sholat duhur dan sholat asar, dan sholat isya, maghrib dan isya. Orang sakit tidak memungkinkan dia bolak-balik kamar mandi segala macam, lagi stroke, lagi sakit parah ya, dirawat beberapa macam alat-alat yang ada di badannya tidak memungkinkan, maka ini dibolehkan dia menjamak, tapi tidak mengqasar ya, sekali lagi tidak memangkasnya. Mangkas itu hanya untuk musafir. Dikatakan juga dibolehkan bagi orang sakit menjamak antara dua solat, duhur dan asar, dan solat isya, maghrib dan isya, jika mereka kesulitan menunaikan tiap-tiap solat pada waktunya, karena alasan disyaratkannya solat jamak itu adalah dikarenakan adanya kesulitan. Jika kapan saja kesulitan itu ada, maka pada saat itu solat jamak dibolehkan. Terkadang seseorang menghadapi kesulitan yang luar biasa di saat ia berada di tempat, misalnya mengkhawatirkan akan keselamatan dirinya, kehormatannya, dan hartanya. Maka pada saat itu dibolehkan baginya menjamak solatnya. Berdasarkan keterangan dalam sebuah hadis sahih bahwa Rasulullah SAW pernah satu kali menjamak solat saat berada di tempat, bukan karena alasan hujan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, anna Nabiya SAW shalla bil Madinah 7 wa 8 al-zuhra wal asra wal maghrib wal isya. Bahwa pada saat berada di Madinah, Nabi SAW mengerjakan sholat sebanyak 7 atau 8 rakaat, yaitu menjamak sholat duhur dengan sholat asar, serta itu di waktu duhur, serta menjamak antara maghrib sama isya di waktu maghrib. Diriwayatkan Bukhari nomor 4543 dan juga Muslim 705. Lalu dikatakan di mana praktiknya bahwa Rasulullah SAW menangguhkan sholat duhur dan menyegerakan sholat asar di awal waktunya, dan menangguhkan sholat maghrib dan menyegerakan sholat isya di awal waktunya. Hal ini dikarenakan melaksanakan dua sholat secara berurutan pada satu waktu. Baik, kita akan tutup teman-teman sekalian dengan poin C-nya, yaitu saya akan lanjutkan insya Allah ke 4 bahasan ya, karena masih ada waktu. Di poin C-nya yaitu sholat orang sakit. Jadi ingat kita sudah bahas tentang qasar, memangkas sholat yang 4 rakaat, duhur, asar, isya. Dan ini terjadi pada sholat wajib ya, dan bagi musafir saja. Kemudian kita sudah bahas masalah jamak, menggabungkan antara sholat-sholat tersebut, dan sudah kita jelaskan. Kalau jamak boleh musafir, boleh juga orang mukim. Tapi mukim ini orang yang tidak musafir, harus ada alasan tertentu yang membuat mereka boleh menjamak ya. Sebagian ulama di waktu kita sekarang misal juga diberikan gambaran kalau ada orang pasien yang sangat parah masuk di ruang operasi gitu kan, dan dia dioperasi sekian lama gitu ya. Misalnya pas menjelang azan duhur pasien masuk dan dia harus diselamatkan sekarang. Maka dokter itu kemudian mengoperasi dia. Ternyata operasinya berjalan lama sampai menjelang azan asar. Dia belum sholat duhur. Kalau dokter tinggalkan bisa mati orang ini. Maka di sini termasuk masalah yang dia boleh jamak dengan asarnya nantinya gitu kan. Atau misalnya ya dia jamak dengan asar karena dia tahu operasi ini akan melewati waktu, atau kasus seperti tadi ya, contoh yang sebelumnya ya, misalnya dia terlewatkan karena dia tidak mungkin tinggalkan pasien, itu contoh saja ya. Tapi di sini diberikan gambaran misalnya banjir, gempa, ya kendala-kendala memang tidak memungkinkan kita sama sekali ya. Dan ini tidak boleh tentu kalau orang lagi santai-santai saja ya. Kemudian kita akan masuk di poin C-nya, yaitu sholatnya orang sakit. Kata beliau, jika orang sakit tidak mampu berdiri dengan bersandar kepada sesuatu, hendaklah ia sholat sambil duduk. Kalau berdiri tidak bisa, boleh duduk kalau orang sakit. Jika ia tidak mampu duduk, hendaklah ia sholat sambil berbaring atau miring di atas lambungnya. Jika tidak mampu, hendaklah ia sholat sambil terlentang dengan melonjorkan kedua kakinya menghadap ke arah kiblat dan melakukan sujudnya dengan cara membungkuk lebih rendah dari rukuknya. Jika ia tidak mampu melakukan rukuknya dan sujudnya dengan cara demikian, maka lakukanlah dengan isyarat, walaupun cuma isyarat mata ya. Dan dia tidak boleh meninggalkan sholatnya apapun alasannya. Berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, seraya berkata, aku menderita penyakit wasir. Lalu aku bertanya kepada Nabi SAW tentang sholat, dan beliau menjawab, "Sholli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa sholli ala jambik, fa in lam tastati' fa mustalqiyan." Sholatlah kamu sambil berdiri. Jika tidak mampu, maka sholatlah kamu sambil duduk. Jika tidak mampu, maka sholatlah kamu sambil berbaring atau miring di atas lambung. Dan jika kamu tidak mampu, maka sholatlah kamu sambil terlentang. Diriwayatkan Bukhari nomor 1117. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membawa seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Ya, itu jadi
sholatnya orang sakit itu semampunya dia, ya, semampu dia. Selama dia bisa berdiri, dia berdiri. Selama tidak bisa berdiri, dia duduk. Dan mungkin Anda sudah tahu kalau Anda sholat biasa duduk, Allahu Akbar. Anda baca seperti itu, Anda ruku, turun sedikit. Sami Allahu liman hamidah. Kalau Anda sujud, lebih turun ke bawah. Ya, seperti itu kurang lebih itu kalau duduk. Ya, sampai Anda salam dalam kondisi duduk. Ini mungkin terjadi kalau Anda di atas pesawat, tidak ada sama sekali tempat untuk sholat, ya. Kecuali Anda dapat tempat space bisa berdiri, ya, tidak mengganggu lalang segala macam. Gitu. Apalagi kalau perjalanan jauh, ya, jauh. Kami pernah melakukan perjalanan dari Indonesia ke Amerika, waktu itu jauh sekali perjalanan dan sempat transit ke beberapa negara, sempat transit satu negara, ya, di negara maskapai itu, dan itu tidak ada tempat sama sekali gitu, dan waktu itu luar biasa berubah-berubah gitu. Maka ini tentu saya menemukan sebuah poin yang penting di sini, yaitu pada saat masuk waktu sholat, misalnya kita pas musafir, mau akan safar, misalnya waktu duhur, waktu Jakarta. Udah, kita sholat duhur sama asar jamak sekalian. Karena kita tidak tahu perubahan apa yang terjadi. Ataupun kita baru naik pesawat, baru masuk waktu duhur, waktu Jakarta. Kita masih di lokasi sekitar Indonesia, waktu belum berubah. Langsung aja kita sholat sambil duduk, karena tidak memungkinkan sama sekali. Satu-satunya mungkin pesawat yang menyiapkan musola itu cuma Saudi Airlines. Ya, itu pun tidak semua penerbangannya sepertinya, ya. Karena mungkin beberapa penerbangan yang ke negara-negara barat mungkin tidak disiapkan musola di bagian belakang. Tapi umumnya orang yang dipakai umroh atau ibadah ini insya Allah ada. Ya, seperti itulah.